Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penggunaan register 2024 tahun pelajaran 2023-2024, di sini ada penambahan fitur ya. Ada fitur penambahan fitur dan sudah disesuaikan dengan juknis. Pada menu ribbon, di sini home, data madrasah, data siswa, input nilai raport kelas 5 dan kelas 6, input nilai AM. Pada menu cetak, ini adalah register, contoh penulisan ijazah depan, contoh penulisan ijazah belakang, serta dilengkapi juga tanda terima ijazah ketika sudah dibuat dan ditulis dan diambil oleh siswa. Sudah ada format tanda terima ijazah, eh, dan juga ada SKL, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini digunakan ketika ijazah belum ada dan belum ditulis, tapi siswa mau meneruskan ke tingkat jenjang selanjutnya. Dan di bagian alat ini ada menu salin dan menu tempel, copy paste dan copy paste value ya. Menu simpan dan menu tutup. Di sini juga ada menu kode provinsi dan kode kabupaten. Kita mulai dari data madrasah terlebih dahulu. Pada menu data madrasah seperti biasa, seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya, aplikasi yang sebelumnya, di sini bagian NSM, NPSN, madrasah penyelenggara, sampai di menu ada penambahan itu ada menu kabupaten, kode kabupaten. Tinggal dipilih menu kode kabupatennya, nanti akan muncul sendiri. Misalkan 22 adalah Pamekasan, 21 adalah Sampang. Kode provinsi kita ketik misalkan 14 itu adalah Kalimantan Barat, 13 adalah Jawa Timur. Nama kepala madrasah sudah jelas ya, terserah ya, oleh Bapak Ibu ditulis besar kecil, nanti otomatis di bagian penulisan sudah ada rumusnya, akan menyesuaikan sendiri sesuai juknis. Nomor NIP ini diisi ketika Bapak Ibu PNS. Jika tidak PNS dikasih tanda min. Nomor madrasah sudah jelas, nomor madrasah diisi 4 digit kode madrasah NUS. Tahun pelajaran silahkan dipilih tahun pelajaran 2023-2024. Tanggal ijazah diisi tanggal, bulan, tahun pelajaran, tahun penetapan kelulusan. Bulan dan tahun diisi dengan bulan dan tahun penerbitan ijazah. Format ijazah. Format penulisan ada garing seperti di contoh. Di sini yang terbaru sesuai juknis penulisan ijazah, bobot nilai ijazah itu ditentukan oleh madrasah masing-masing. Dari nilai rapot dan nilai AM. Contohnya seperti ini. Misalkan nilai rapotnya diisi dengan nilai ijazah, bobot nilai diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai rata-rata rapot dengan contoh 60% nilai rapot, dan nilai asesmen madrasah dengan bobot 40%. Hanya ditulis 60 dan 40. Misalkan kita menggunakan 70 dan 30, penjumlahan harus 100% antara nilai rapot dan nilai AM. Kita gunakan 60 dan 40 saja. Itu terserah Bapak dan Ibu.
Sedangkan untuk muatan lokal diisi dengan mata pelajaran muatan lokal yang ada di madrasah. Maksimal itu ada 3. Silahkan diisi ketika Bapak Ibu di madrasahnya ada 3 mata muatan lokal, silakan diisi 3-tiganya. Kalau hanya bahasa daerah, silakan diisi bahasa daerah. Dan jika yang lainnya tidak ada, bisa Bapak Ibu kosongkan. Kita beri contoh 2 Jepang. Nanti ini akan otomatis terinput di bagian kelas, nilai raport, nilai AM, dan juga ada di bagian belakang ijazah. Selanjutnya adalah data siswa. Data siswa ini Bapak Ibu penulisannya dimulai dari nomor induk ya, nomor induk di madrasah. Tidak usah ditulis, ini tidak usah diketik, ini akan otomatis dari data umum. Jadi penulisannya itu adalah dari nomor data induk sampai nama orang tua. Contohnya seperti ini. Misalkan nomor induk 111235270, tahun masuk misalkan 18, tahun nomor urut karena di sini 6 berarti nomor urutnya 7 dan nomor urutnya 0007, itu 4 digit. Nomor peserta sesuaikan yang ada dengan di DNT, NISN kan, namanya Azizah misalkan, tanggal lahir sekian-sekian, dan nama orang tua. Udah jelas. Ini bisa ditulis, diambil dari data siswa, data siswa yang ada di PDUM DNS. Selanjutnya di bagian pengisian nilai raport. Pengisian nilai raport, jumlah kolom ini akan muncul sendiri sesuai dengan data siswa. Jika data siswanya 7, maka pada nilai raport dan nilai AM itu otomatis akan muncul 7, tidak akan lebih. Ya, tidak akan muncul lebih. Misalkan ini kan 7, contohnya 7. Kita coba di data siswa, data yang barusan kita ketik itu kita hapus. Otomatis ini 6. Selanjutnya kita coba cek di nilai raport, otomatis juga akan 6. Semuanya sama. 6. Kalau ini pengisian jelas ya. Jelas data nilai pengetahuan, nilai keterampilan, semua mata pelajaran, bahasa muatan lokal yang diisi di barusan di data madrasah, muatan lokal. Ini yang wajib diisi itu adalah dari data madrasah, data siswa, nilai raport, dan nilai AM. Pengisiannya sama. Kita hanya mengisi nilainya saja. Untuk nama dan NISN ini akan otomatis diambil dari data siswa. Selanjutnya, ketika nilai raport, data madrasah, data siswa, dan nilai raport serta nilai AM itu sudah diinput dan diisi, register ini tinggal kita cetak. Kita mau cetak misalkan mau lihat
mau lihat data siswa, kita lihat tinggal klik tombol ini, kita lihat nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dan seterusnya. Untuk ngeprint register ini tinggal kita klik tanda print, tapi sebelumnya untuk mencetak halamannya berapa halaman itu kita klik di bagian halaman ini. Cetak halaman mulai dari halaman 1 sampai halaman berapa, misalkan sampai halaman 5. Diklik dan diklik print. Itu otomatis akan mengeprint ke ke printer yang sudah ready. Ke printer yang ready itu akan otomatis ngeprint. Selanjutnya di bagian menu ijazah depan. Ini sudah jelas, ini otomatis sudah terisi dengan sendirinya. Terisi dengan sendirinya dan sudah disesuaikan dengan juknis penulisan ijazah. Di sini sudah ada keterangannya, misalkan Bapak Ibu tidak baca juknisnya, di sini sudah ada keterangan apa arti dari 001 dan sekian-sekian ini. Di sini contohnya ya. Misalkan pada bagian nomor ini 001 MI titik 13.21 titik 0058 garis miring PP titik 01 titik 1 garis miring 06 garis miring 2024. Ini sudah saya tempelkan komen di sini. Misalkan ini 001 4 digit nomor urut surat keluar ijazah yang diterbitkan oleh madrasah yang bersangkutan dengan ketentuan nomor urut dimulai dari 00001 sampai jumlah siswa yang lulus dari madrasah tersebut. Misalkan MA Negeri 2 Kota Kediri memiliki 300 siswa yang lulus, maka nomornya dimulai dari 00001 sampai 0000300. Ini sudah terisi otomatis di bagian data siswa ini. Ya, bagian data siswa ini. Dan ini selanjutnya adalah silahkan Bapak Ibu baca sendiri kalau mau baca, tapi ini sudah otomatis dan disesuaikan dengan juknis penulisan ijazah. Untuk cetaknya sama, atau untuk ketika mau kita lihat data siswanya sama, diklik tombol ini akan muncul sendiri. Selanjutnya untuk mencetak seperti yang tadi, dipilih nomor Anda, diisi nomor mulai dan nomor selesainya, tinggal kita klik print. Sama halnya dengan ijazah belakang. Ijazah belakang ini sudah saya sesuaikan dengan juknis sudah saya sesuaikan dengan juknis. Sudah sesuaikan dengan juknis. Di sini adalah untuk angkanya diambil dari nilai penggabungan antara nilai rapot dengan nilai AM dengan bobot nilai yang sudah saya jelaskan di data madrasah tadi. Ini sudah otomatis ya, otomatis akan keluar sendiri tanpa Bapak Ibu isi lagi. Di sini kenapa ini bulat dan ini adalah desimal, itu sesuai dengan juknis yang ada di juknis penulisan ijazah. Selanjutnya di bagian SKL. Di bagian SKL ini juga sudah terisi otomatis dan pengisiannya itu juga sama. SKL dan tanda terima. Tanda terima ini sudah saya buatkan tanda terima, jadi Bapak dan Ibu ketika sudah membuat ijazah dan ijazahnya sudah ditulis, silakan dicetak tanda daftar penerima ijazah
nanti ini akan diletakkan di madrasah. Jadi Bapak Ibu, kalau ijazahnya sudah diambil oleh siswanya, silahkan ditandatangani dan ditaruh sebagai arsip madrasah, biar ada keluar masuknya, bisa ditemukan bahwa ijazah tersebut sudah diambil atau belum. Sudah, saya cukup untuk penjelasannya dari home, edit, nilai rapot, nilai AM, dan apa saja yang harus dicetak ini di menu cetak ini. Untuk alat dan menu-menu alat ini sudah seperti tahun-tahun yang lalu. Terima kasih, kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.